Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat yang beranggotakan 4 orang, yaitu tentang sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Input sistem buku besar berasal dari siklus transaksi. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan melakukan kumpulan data transaksi, mengolah transaksi yang masuk, menyimpan data transaksi, memelihara pengendalian akuntansi, menghasilkan laporan keuangan, dan mengklasifikasikan data transaksi dan akun. Sistem pemrosesan transaksi dalam perusahaan dapat dilakukan secara manual maupun komputerisasi. Dua sistem pemrosesan tersebut akan mempengaruhi input, proses, output, manajemen data, dan pengendaliannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi yang pertama aktiva, kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, 4 pendapatan dan beban termasuk keuntungan, dan yang terakhir arus kas. Pada umumnya, yang menjadi unsur utama dari laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi yang dilengkapi dengan laporan perubahan modal, dan lain-lainnya. Flowchart buku besar. Proses awal itu dari kasir. Di kasir melakukan penyiapan bukti transaksi, lalu dihasilkanlah 2 rangkap. Bukti transaksi yang satu disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal, dan yang kedua diberikan ke bagian accounting. Sampai di accounting, dilakukanlah pembukuan dan menghasilkan jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Setelah semua transaksi dicatat, dibuatlah neraca saldo, dan dihasilkanlah kertas kerja. Setelah itu, neraca saldo dianalisis, dibuat ayat jurnal penyesuaian. Dihasilkanlah neraca saldo disesuaikan. Kemudian, hal tersebut menjadi dasar laporan keuangan. Lembar laporan keuangan itu menjadi 2 rangkap. Yang rangkap pertama disimpan menjadi arsip, yang satunya diberikan ke bagian manajer. Sampai di manajer, dilakukanlah persetujuan. Jika laporan keuangan tersebut tidak disetujui, maka akan dikembalikan. Tetapi jika laporan tersebut disetujui, akan dilakukan pembuatan laporan penutup yang akan menjadi laporan penutupan akhir bulan. Standar dan teknologi baru yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Memahami implikasi sistem karena fakta bahwa IFRS berbeda dalam pelaporan keuangan daripada prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP. Extensible Business Reporting Language atau XBRL, khusus digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan. Diperlukan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC jika di perusahaan publik. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan hanya sekali dengan menggunakan label XBRL. XBRL adalah informasi yang diberikan oleh label XBRL dapat diartikan. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi. Balance Scorecard berisi berbagai ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, dan inovasi serta pembelajaran. Untuk setiap dimensi, Balance Scorecard menunjukkan tujuan organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja berkaitan dengan tujuan-tujuan itu. Next. Berikut ini adalah tabel ancaman dan pengendalian dalam buku besar dan pelaporan. Pada proses atau aktivitas terdiri dari 1. Memperbarui buku besar, 2. Akses ke buku besar, 3. Kehilangan atau kehancuran buku besar. Pada ancaman terdiri dari 1. Kesalahan-kesalahan,
2. Kehilangan data rahasia dan atau penyembunyian pencurian. 3. Kehilangan data atau aset. Pada prosedur pengendalian yang dapat ditetapkan terdiri dari 1. Pengendalian input dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi dan pengendalian jejak audit. Yang kedua, pengendalian akses jejak audit. Yang ketiga, prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana. Manfaat model data terintegrasi. Model data keseluruhan perusahaan yang terintegritas secara signifikan meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Demi menghargai fakta ini, bayangkanlah bagaimana daftar akun dalam sistem buku besar tradisional membatasi analisis lanjutan dari data biaya. Biaya-biaya biasanya dicatat dan disimpan dalam sebuah akun yang mencerminkan sifat biaya seperti perjalanan atau fungsinya seperti kunjungan perekrutan di kampus. Model data keseluruhan perusahaan yang terintegrasi dapat secara signifikan meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Diam ya, di sini saya mau baca. Berikut merupakan contoh kasus dari buku besar diperbaharui pada setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pemasukan utama dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan kas dana BOS, penerimaan kas iuran bulanan siswa, dan penerimaan kas sumbangan awal tahun. Pengeluaran rutin terdiri dari pembayaran listrik, pembayaran gaji, dan honor karyawan, serta pembayaran percetakan soal ujian, pembelian perlengkapan ATK, dan lain-lain. Penyesuaian dilakukan saat pemeriksaan fisik terhadap perlengkapan kantor, pembayaran ATK, dan penerimaan kas yang diterima di muka. Laporan yang dihasilkan SMA Negeri 3 Bekasi untuk pihak eksternal yang terdiri dari yang pertama itu neraca bulanan atau tahunan. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi kekayaan, gedung, peralatan, kendaraan, dan lainnya, dan kewajiban yang digunakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan sekolah pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan arus kas bulanan atau tahunan. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar, akibatnya adanya transaksi yang terjadi di sekolah selama periode tertentu, bulanan ataupun tahunan. Kesimpulannya, buku besar merupakan pergolongan perkiraan menurut jenisnya. Tujuan disusun buku besar adalah untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pimpinan perusahaan. Maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun di dalam buku besar di akuntansi pendidik. Setelah Anda memahami hakikat dan cara memposting buku besar, maka selanjutnya dapat mempelajari neraca saldo. Aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan pelaporan dibagi menjadi 4, yaitu pemuktakhiran atau update rekening buku besar, pembukuan transaksi penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan manajerial. Penggunaan teknologi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan elektivitas siklus buku besar dan pelaporan. Dalam hal ketepatan waktu, penaksiran buku besar, proses penutupan buku bulanan, dan pembuatan laporan keuangan, adapun ancaman dari prosedur pengendalian internal, yaitu kesalahan dalam pemutakhiran buku besar, akses ke buku besar secara tidak sah, ataupun kehilangan dari kerusakan buku besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.